I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Om Swastiastu, saya atas nama Nilo Ayu Krisdianti dengan nomor stambuk DS01222021 akan menceritakan tentang karakter tokoh Dasarata dalam cerita Ramayana. Yang pertama, karakter Dasarata. Dasarata adalah tokoh dari wiracerita Ramayana, seorang raja putra aja keturunan Ikswaku dan berada dalam golongan Raguwangsa atau dinasti Surya. Ia adalah ayah Sri Rama dan memerintah di kerajaan Kosala dengan pusat pemerintahannya di Ayodhya. Ramayana mendeskripsikan sebagai seorang raja besar lagi pemurah. Angkatan perangnya diketahui berbagai negara dan tak pernah kalah dengan pertempuran. Dasarata di cerita ini merupakan sosok raja yang baik hati, pemurah, dan selalu menepati janji. Asal-usul Dasarata. Dasarata dipercaya di kehidupan sebelumnya adalah Resi Kasyapa dan Kosalya di kehidupan sebelumnya adalah Dewi Aditi. Mereka berdua memohon pada Dewa Wisnu agar mereka diberikan seorang putra dari Dewa Wisnu. Karena Resi Kasyapa dan Dewi Aditi sudah tua, Dewa Wisnu mengabulkan permohonan mereka setelah Resi Kasyapa dan Dewi Aditi hidup kembali menjadi Dasarata dan Kosalya. Dewa Wisnu pun turun di bumi untuk menjawab doa Resi Kasyapa dan Dewi Aditi dengan menjadi Sri Rama. Yang kedua adalah silsilah keluarga Dasarata. Dasarata memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Sumitra, dan Kekayi. Lama setelah pernikahannya, Dasarata belum juga dikaruniai anak. Akhirnya ia mengadakan yatnya atau ritual suci yang dipimpin Resi Serangga. Dari upacara tersebut, Dasarata memperoleh payasan berisi air suci untuk diminum oleh para permaisurinya. Kosalya dan Kekayi meminum seteguk, sedangkan Sumitra meminum 2 kali sampai habis. Beberapa bulan kemudian, suara tangis bayi menyemarakan istana. Yang pertama melahirkan putranya adalah Kosalya, putranya bernama Rama. Yang kedua adalah Kekayi, melahirkan putra mungil yang bernama Bharata. Dan yang ketiga adalah Sumitra, melahirkan putra kembar yang diberi nama Laksamana dan Satrugna. Yang ketiga adalah kisah Dasarata dalam cerita Ramayana. Ayodhya diperintah oleh Dasarata sebagaimana Amarawati diperintah oleh Indra. Dasarata dijuluki Raja Resi karena beliau selalu tampak sebagai karakter yang mulia. Beliau adalah raja yang bijaksana. Beliau disenangi rakyat karena sifat-sifat baiknya. Sebagai penerus keturunan Ikswaku, beliau dipuji oleh para resi dan para bijak atas pemerintahannya yang tanpa kekerasan. Beliau telah melakukan semua yatnya yang sepatutnya dilakukan oleh seorang raja, dan beliau dicintai oleh semua rakyatnya. Seluruh rakyatnya bahagia dan puas. Tidak satu pun dari mereka yang iri hati ataupun tamak. Mereka semua sejahtera dan tidak satu pun bicara bohong. Semuanya makmur dan berhati mulia. Tidak ada yang kikir, yang serakah, dan bahkan tidak ada rakyat yang bodoh. Rakyat semua pandai membaca dan tak seorang pun yang berpaham ateis. Dasarata memiliki 8 menteri yang bijaksana dalam memberi nasihat pada sang raja terhadap hal-hal yang penting. Mereka sangat cerdas, diplomat yang agung. Mereka selalu memperhatikan kepentingan raja dan rakyatnya. Para menteri itu adalah Rastrawardhana, Jayanta, Vijaya, Siddhartha, Atasadaka, Asoka,
Dharmapala, dan Sumantra. Sang raja juga memiliki pendeta-pendeta agung yang memberinya nasihat berhubungan dengan hal-hal agama, upacara, dan ritual agama. Pemimpin para pendeta ini adalah Resi Wasita dan Wamadewa. Mereka adalah sarjana hebat dan terkenal karena kecerdasan, harga diri, kehormatan, pengendalian diri, dan penebusan dosanya. Mereka adalah orang-orang besar yang berpikiran hanya demi kebaikan sesama, sang raja, dan rakyatnya. Kesedihan Sang Dasarata. Namun, raja yang begitu agung, yang dapat memiliki apapun yang ia inginkan, tidaklah sepenuhnya bahagia. Ia tidak memiliki keturunan yang membuatnya bahagia. Garis keturunan Ikswaku nyaris terputus pada generasinya karena ia tidak memiliki penerus. Raja Dasarata sangat sedih, dan kesedihan itu pun nyaris menghabisi seluruh energinya. Dan semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula kesedihannya. Ketika beliau sedang sendirian di ruangan istananya, datanglah Sumantra. Penasihatnya Sumantra berkata, "Yang mulia, hamba tiba-tiba teringat sesuatu yang telah hamba ketahui beberapa waktu lampau. Hamba pikir sebaiknya hamba langsung saja mendatangi Anda untuk menyampaikan informasi ini. Bertahun-tahun yang lalu, Resi yang terkenal bernama Sanat Kumara telah meramalkan kelahiran putra Anda di hadapan para resi. Beliau berkata, Kasyapa, Resi yang terkenal memiliki seorang anak bernama Wibandaka. Wibandaka ini akan menjadi ayah Reshya Sriga. Putra Wibandaka ini akan tinggal bersama ayahnya di hutan. Reshya Sriga tidak akan pernah melihat manusia lain, akan selalu meniru ayahnya dalam segala tindakan yang harus diperbuatnya. Ia akan menjadi manusia yang paling suci murni." Bersama dengan berputaran waktu, seorang raja akan memerintah daerah yang bernama Anga. Namanya adalah Romapada. Dan karena sebuah kesalahan yang diperbuatnya, maka negaranya pun menderita. Bahaya kelaparan akan menimpa negara Anga ini, dan ia akan meminta petunjuk orang suci agar ia bisa memohon pada dewa untuk membawa hujan di daerahnya. Selanjutnya orang suci yang dimintai petunjuk itu berkata, "Yang mulia, jika Anda meminta putra dari Resi Wibandaka ke negara ini, maka hujan akan mengikutinya. Pemuda itu bernama Reshya Sringa, dan jika Anda membawa dan menikahkan putri Anda, Santa, dengannya, maka kelaparan ini akan berhenti." Sang raja menjadi bingung. Bagaimana hal itu bisa masuk akal? Maka beliau pun lalu menugaskan menterinya yang bijaksana untuk pergi ke hutan mencari putra sang resi. Namun kemarahan sang resi tidak pernah padam dan tak seorang pun berani datang padanya. Mereka lalu meminta sang raja mengirim penasehat istana, dan mereka pun sukses tidak seperti mereka yang tidak berani itu. Kemudian Reshya Sringa selanjutnya akan memimpin yajna yang dilaksanakan oleh Dasarata, dan karena yajna ini Dasarata akan dianugerahi banyak anak. Kemudian Sumantra melanjutkan, "Tuanku, jika Anda mau, dengan izin Resi Wasita, dekatilah Resi Reshya Sringa dan memohonlah agar beliau bersedia melakukan sebuah yajna untuk Anda. Ramalan Sanat Kumara ini pasti benar. Yakinkan Paduka bahwa Sanat Kumara telah berkata bahwa Anda akan menjadi ayah dari 4 anak yang sangat gagah, berani, dan akan terkenal. Mohon Anda segera berangkat ke kerajaan Anga dan jangan meragukan hal ini ataupun menundanya." Dari upacara tersebut, Dasarata memperoleh payasam berisi air suci untuk diminum oleh permaisurinya.
Kosalya dan Kekai meminum seteguk, sedangkan Sumitra meminum 2 kali sampai habis. Beberapa bulan kemudian, suara tangis bayi menyemaratkan istana. Yang pertama melahirkan putra adalah Kosalya. Putranya bernama Rama. Yang kedua adalah Kekai, melahirkan putra mungil yang bernama Bharata. Yang ketiga adalah Sumitra, melahirkan putra kembar dan diberi nama Laksamana dan Satrugna. Akhir kematian Dasarata. Dasarata yang sudah tua hendaknya menobatkan Rama sebagai raja, sebab Rama adalah putra sulung sekaligus yang paling diharapkan Dasarata. Namun tindakannya tersebut ditentang oleh permaisurinya yang paling muda, yaitu Kekai. Atas tuntutan Kekai, Dasarata membuang Rama ke dalam hutan. Setelah membuang Rama ke hutan, Dasarata membenci Kekai dan ia tidak sudi lagi jika wanita tersebut mendekatinya. Tak beberapa lama kemudian, Dasarata jatuh sakit. Dalam masa-masa kritisnya, ia bersedih sambil mengenang kembali dosa-dosanya. Ia juga mengungkit kisah masa lalunya yang kelam di waktu muda kepada Kosalya, yaitu membunuh pertapa muda yang kedua orang tuanya buta. Dalam kesedihannya, Dasarata meninggal dunia karena sakit.